Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wistara Ahmad Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran fikih kelas 9 semester Gasal. Anak-anakku yang Pak Fendi cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ya, Allahu Akbar. Oke anak-anakku kelas 9, kita lanjutkan kembali materi pembelajaran fikih. Namun sebelum Prof. Fendi sampaikan materi hari ini, silakan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa menerima pemberitahuan mata pelajaran ataupun pembelajaran yang Prof. Fendi sampaikan melalui YouTube channel ini. Terima kasih. Untuk pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang tentang pengertian penyembelih, ya, tentang pengertian penyembelihan. Coba Pak Fendi ulangi, apa sih itu pengertian penyembelihan? Ya, penyembelihan menurut istilah adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat badi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, ataupun alat lain yang tajam dengan ketentuan syara. Berikutnya syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan ada berapa? Ya, ada 3. Syarat yang pertama, Islam ataupun Muslim, kemudian berakal. Yang ketiga adalah mumayyiz. Apa sih mumayyiz? Ya, sudah mengetahui yang hak dan yang batil. Oke. Kemudian rukun penyembelihan ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah orang yang menyembelih hewan yang disembelih, tujuan penyembelihan, dan juga alat untuk penyembelihan. Oke, di pertemuan kemarin kita pembahasannya sampai macam-macam penyembelihan. Untuk pertemuan kali ini kita masuk di pembahasan yang kelima, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan sampai dengan seterusnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ataupun materi, kita awali ataupun kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kelima adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan, ya. Yang pertama adalah berbuat ihsan ataupun berbuat baik terhadap hewan. Menyembelih binatang, ya, itu dilarang menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun proses ketika menyembelih. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya
dan senangkanlah hewan yang akan disembelih ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berbuat baik kepada hewan. Yang kedua adalah binatang yang masuk dalam kategori maqdur alaih ya. Ini pembahasan yang kemarin ini, maqdur alaih dan ghairul maqdur alaih ya. Apa yang diulangi, binatang yang masuk kategori maqdur alaih ataupun yang dapat disembelih lehernya ya, dipotong urat tempat makan dan urat tempat keluar nafasnya. Kedua urat ini harus diputus ya, kedua urat ini ya, urat tempat makan dan juga keluar nafas itu harus diputus. Sedangkan hewan yang masuk kategori ghairu maqdur alaih ya, ataupun yang tidak dapat disembelih lehernya karena sesuatu hal, mungkin hewan itu menjadi liar ataupun hewan buruan, ataupun juga hewan tersebut jatuh ke dalam lubang ataupun sebab darurat yang lainnya sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka cara penyembelihannya dilakukan di mana saja dari badannya, asal dia mati karena luka itu ya, mati karena sesembelihan kita. Kemudian membaringkan hewan di sisi sebelah kiri ya, membaringkan hewan di sebelah kiri, kemudian memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan itu untuk memudahkan penyembelihan. Itu adalah 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan. Berikutnya adalah kewajiban dalam penyembelihan. Ya, pada saat kita menyembelih hewan itu ada kewajiban yang harus kita lakukan. Bagian yang wajib disembelih pada binatang adalah pada leher bagian atas ataupun halq, dan leher bagian bawah ataupun labah ya. Dalam proses penyembelihan diharuskan melakukan ya ketiga hal di bawah ini ya. Yang pertama adalah memotong hulkum. Apa sih hulkum? Hulkum adalah jalur nafas ya, keluar nafas. Kemudian memotong al-mar'i ya, ataupun jalan makan dan minum dari leher hingga lambung ya. Berikutnya adalah memotong al-wajdain ataupun 2 otot yang berada di lipatan leher. Untuk hulkum ataupun al-mar'i itu harus dipotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali memotong, ataupun jangan sampai masih tersisa dari al-hukum dan juga al-mar'i ya. Apabila ataupun jika sampai 2 kali memotong ataupun lebih, maka hewan sesembelihan hukumnya haram. Dan jika hulkum dan al-mar'i sudah terpotong ya, al-mar'i ya sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihan, walaupun al-wajdain ya, al-wajdain tidak terpotong ya. Jadi pada proses penyembelihan itu harus sekali potong ya, dari 2 kategori ini itu harus terpotong. Kalau misalkan dalam pemotongannya lebih dari 2 ya, 2 ataupun lebih, itu hewan tersebut haram untuk dimakan ataupun dikonsumsi. Berikutnya, hendaknya binatang itu disembelih pada pangkal leher ya, pada pangkal leher bagian bawah. Kemudian pada saat memotong bagian tenggorokan ya, ataupun jalan nafasnya dan kerongkongan jalan makannya. Kemudian memotong 2 buah urat nadi binatang itu, urat nadi bagian
kiri dan juga bagian kanan ya. Itu adalah hal yang harus diperhatikan pada saat penyembelihan ya. Kalau misalkan salah, nanti hewan tersebut yang tadinya seharusnya halal untuk dimakan, karena prosesnya salah, menjadikan hewan tersebut haram untuk dimakan. Jadi harus diperhatikan. Yang ketujuh adalah hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Pada saat penyembelihan ya, hal yang disunahkan yang pertama adalah binatang dihadapkan ke kiblat. Kemudian ya, ke kiblat. Kemudian yang B adalah menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya lehernya panjang. Hal itu dimasukkan ya, agar pisau tidak mudah geser pada urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Berikutnya yang C ya, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit si hewan. Yang D adalah memotong 2 urat yang ada di kiri dan kanan leher agar cepat mati ya. Memotong 2 urat yang ada di kanan dan kiri pada leher agar hewan tersebut cepat mati. Yang E, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelih ya. Kemudian membaca basmalah, membaca sholawat Nabi ya, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersisa ya. Membaca basmalah, membaca sholawat Nabi ya, menjadikan hewan sesembelihan menjadi sah untuk dikonsumsi ya, halal untuk dikonsumsi, dan juga menambah kelezatan pada daging. Itu adalah hal yang disunahkan dalam penyembelihan ya. Berikutnya yang ke-8 adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat tumpul ya. Kita tidak diperbolehkan menggunakan alat tumpul karena nanti akan menyiksa hewan ya. Kita diwajibkan itu menggunakan alat yang tajam ya. Tadi disampaikan Pak Fendi ya, pada saat penyembelihan itu 1 kali, jangan diulang-ulang ya. Kalau diulang-ulang berarti nanti dagingnya haram dan juga menyakiti hewan tersebut, karena kita tidak boleh menyakiti hewan ya. Sebabnya ya, kita diwajibkan 1 kali potongan itu agar tidak menyakiti hewan. Nah, kalau menggunakan alat tumpul kan berarti berkali-kali. Ya, alat tumpul hewannya dipenrungi agar mati ya, itu tidak boleh, itu menyiksa hewan. Kemudian memukul binatang waktu akan penyembelih. Nah, itu. Kemudian menyembelih hingga lehernya terputus. Kemudian menggulingkan sebelum binatang itu benar-benar mati. Itu hal yang dimakruhkan. Lanjut, untuk yang ke-9 adalah cara penyembelihan binatang. Cara penyembelihan binatang ya, yang pertama adalah ada cara yang pertama ya. Ada 2 cara sebetulnya untuk penyembelihan binatang. Yang pertama adalah secara tradisional ya, kemudian secara mekanik ataupun dengan cara mesin ya, modern. Yang pertama di sini dengan cara tradisional ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan terlebih dahulu lubang menampung darah ya. Seperti halnya pada saat prosesi menyembelih hewan kurban ya,
Di situ kan ada panitia yang membuat lubang untuk menampung darah. Kemudian peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Kemudian binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, ya, lambung kiri berada di bawah. Selanjutnya, kaki binatang, yang keempat ya, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penumpah darah yang sudah disiapkan. Berikutnya yang kelima adalah kaki binatang yang disembelih dipegang kuat-kuat ataupun diikat, ya. Kemudian kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke bawah. Selanjutnya adalah yang keenam, mengucapkan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, jalan minum, jalan nafas, serta urat nadi, baik urat nadi kanan, urat nadi kiri, ya, pada leher binatang. Ya, itu cara menyembelih dengan teknik tradisional. Berikutnya, cara penyembelih binatang secara mekanik. Ya, cara menyembelih binatang yang dengan cara mekanik. Yang pertama adalah mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Ya, peralatannya disiapkan. Kemudian memasukkan hewan ke dalam ruang yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri ataupun pingsan, ya. Tujuannya apa? Memingsankan hewan agar hewan tidak merasakan sakit pada saat proses, ya, penyembelihannya. Setelah kita memasukkan hewan, ya, hal yang harus dilakukan adalah mengucapkan bismillah ataupun basmalah, ya. Binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah menyembelih binatang dengan alat mekanik diperbolehkan dan halal dagingnya, asalkan, ya, ada asalkannya, memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Ya, jadi tidak asal, ya, prosesi penyembelihan dengan mekanik ataupun dengan mesin itu tidak asal, karena kita harus mengikuti persyaratan, ya, dalam penyembelihan. Itu hal-hal yang harus dilakukan, ya, dalam penyembelihan binatang. Tadi ada dua cara tradisional dan juga cara mekanik. Oke, pembahasan tentang penyembelihan alhamdulillah sudah selesai, ya. Anak-anakku yang Pak Fendi cintai, ya, setelah kita mempelajari dan memahami sekaligus menelaah dengan sungguh-sungguh, ternyata, ya, penyembelihan binatang itu tidak semudah yang kita bayangkan ataupun kita kira, ya. Oleh karenanya sudah seyogyanya kita harus mengetahui ilmunya. Dan terlebih lagi, syariat Islam sudah mengatur sedemikian detailnya bagaimana prosesi penyembelihan, ya, tentang tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat Islam. Kalau kita cermati, ternyata Islam telah memberikan rambu-rambu yang tegas tentang upaya menghindari segala kekerasan bahkan terhadap binatang sekalipun, ya, sehingga kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang, ya, bahkan kita diarahkan untuk selalu mendahulukan sikap kasih sayang terhadap binatang yang akan kita sembelih dan tidak berujung kepada menyakiti binatang.
Nah, inilah ya sebuah bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan dan juga kasih sayang terhadap semua makhluk. Ya, semua makhluk, bahkan terhadap binatang sekalipun. Ya, itu materi pembahasan di sebab awal kita tentang penyembelihan. Oke, sampai sini semoga kalian paham dan pembahasan kali ini semoga bermanfaat buat kalian. Dan apabila misalkan kalian ada yang belum paham ataupun ingin ditanyakan, silakan bisa langsung WA ke Pak Fendi. Oke, untuk pertemuan kali ini marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.